Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada oposisi tim pro karena sudah memberikan ajuannya. Saya sebagai tim kontra ingin membantah atau tidak setuju dengan ajuan yang telah diberikan oleh tim pro. Karena ada beberapa ketidakefisien dan keefektifan dan juga banyaknya ketidakjelasan informasi terhadap ajuan yang telah diberikan oleh tim pro tersebut. Yang pertama, apakah sudah terjamin keamanan dan kejujuran dalam tes tersebut? Karena ini berbentuk tes, bisa terjadi kemungkinan terjadinya indikasi kecurangan, seperti menyogok dan hal lainnya. Di mana hal tersebut dapat merugikan, karena dengan menyogok atau hal apapun itu dapat membuat calon orang tua tidak mendapatkan metode atau pendidikan yang selayaknya diberikan. Kedua, apabila metode ini menggunakan sistem lulus atau tidak lulus, saya ingin mempertanyakan bagaimana nasib calon orang tua yang tidak lulus dalam tes tersebut. Apakah mereka harus mengulang tes tersebut lagi atau mereka tidak dapat memberikan? Yang ketiga, saya ingin membahas tentang kebebasan. Sesuai yang dikatakan oleh tim pro, mereka mengatakan bahwa mereka akan menggunakan metode yang sama kepada orang yang berbeda-beda. Sedangkan setiap orang itu memiliki pola pikir dan cara asuh yang berbeda-beda. Sehingga apabila metode ini diterapkan, maka dapat memunculkan sifat pemaksaan dan dapat menimbulkan ketidakstabilan saat mengedukasi anak. Dan juga selanjutnya saya ingin membahas bahwa metode ini atau metode tes ini hanya berupa teori yang baru terbukti secara lisan atau teori 100% dan belum terbukti saat melakukan praktikalnya. Karena apabila diimplementasikan dalam praktek, hal tersebut mungkin dapat berbanding terbalik karena setiap orang itu memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Dan juga yang terakhir saya ingin membahas pada bagaimana cara melaksanakan tes tersebut? Apakah harus membuat lembaga baru seperti KUA atau bagaimana caranya? Lalu saya ingin mengajukan, daripada harus membuat metode tes seperti itu, lebih baik kita membuat suatu program yaitu edukasi pranikah, di mana tujuannya ini melatih para orang tua untuk memfokuskan pada proses mendidik, mengurus, dan mengedukasi anak daripada menerima hasilnya saja. Dan hal itu tersebut dapat lebih efisien karena orang tua juga memiliki bekal yang lebih terjamin saat akan mengurus anak-anaknya. Lalu bagaimana mekanisme yang akan dijalankan? Mekanismenya itu kita akan memusatkan atau memfokuskan para tenaga ahli pada suatu lembaga. Contohnya kita akan fokuskan kepada KUA. Dengan memfokuskan pada satu lembaga tersebut dapat lebih memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi tentang bagaimana mendidik anak. Daripada harus disebar ke semua daerah, masyarakat akan bingung harus memilih edukasi di daerah mana dan kapan waktu yang akan diberikan. Dan juga dengan menggabungkannya dengan KUA, maka orang tua langsung dapat mendapatkan dua pengetahuan sekaligus, yaitu tentang bagaimana cara mengasuh anak dan juga bagaimana berkeluarga dengan benar. Lalu apa sih benefit yang didapatkan? Yang pertama, daripada kita menghabiskan uang atau menyetorkan uang untuk suatu metode tes yang belum terjamin hasilnya, lebih baik kita setorkan atau pindahkan uang tersebut ke suatu program edukasi yang lebih terjamin hasilnya. Dan juga benefitnya orang tua jadi lebih mendapatkan bekal yang lebih terjamin saat akan mengurus anaknya nanti saat sudah menikah nanti. Lalu apa kesimpulan saya? Saya sebagai tim kontra menolak dengan tegas program yang diberikan oleh tim pro, di mana saya lebih mendukung program tentang edukasi pranikah karena kita sebagai pemerintah lebih baik memfokuskan pembelajaran saat mengedukasi anak daripada hanya menilai bagaimana cara orang tua dalam mendidik anak. Sekian dari saya, terima kasih.